teman Digivers, selamat pagi dan selamat datang di podcast kami yang penuh dengan obrolan santai, cerita seru dan inspiratif. Oke, saya hari ini kedatangan teman yang sangat spesial buat ngobrol kita hari ini. Di sini ada Muhammad Rifa Rusdiawan. Halo. Halo Ibu, halo teman-teman Digivers. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Rusdiawan dari Prodi Pemasaran Digital nih Bu. Oke, nah saya Terilina Arvinta Munarfa, saya salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kita sama-sama dari Prodi yang digital-digital nih. Iya nih betul. Berarti kayaknya obrolan kali ini gak jauh-jauh dari topik yang digital-digital. Betul. Oke, nah hari ini nih cuaca lagi cerah banget nih ya. Iya, mendung-mendung cerah sih Bu ya. Kalau kemarin agak-agak gerimis gitu ya. Dan hari ini cuacanya lebih bagus lah ya. Mudah-mudahan cuaca hari ini juga bisa ngedukung kita untuk lebih seru ngobrolnya. Yap. Oke. Nah, saya sekarang nih lagi mau ngajakin Rifa untuk ngobrol banyak dan ngulik banyak tentang salah satu platform crowdfunding yaitu kitabisa.com. Oke. Kamu tahu gak sih tentang kitabisa.com? Sih tahu dong Bu. Siapa sih orang sekarang nggak tahu kitabisa.com ya Bu ya? Oke, jadi siap-siap ya kita ngobrol lebih banyak tentang kitabisa.com. Kita ngulik ya. Iya betul. Oke. Gimana coba kamu bisa cerita dikit gak tentang kitabisa.com? Oke, tadi Ibu sedikit mention juga crowdfunding. Oke, Yes. jadi kitabisa.com adalah platform penggalangan dana dan donasi secara online atau digital. Dan yang kita sebut tadi crowdfunding yang mungkin orang-orang untuk memberikan dukungan kepada masyarakat memberikan dukungan kepada proyek ataupun kegiatan sosial yang berbasis kemanusiaan. Jadi crowdfunding ini adalah pendanaan yang melibatkan masyarakat nih Bu. Jadi masyarakat umum dilibatkan untuk melakukan sebuah pendanaan gitu. Nah, FYI, kita bisa ini bergerak dari kegiatan mahasiswa nih Bu nih. Yap, jadi dulu ada mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bernama Kak Al-Fatih Timur. Dia buat sebuah startup ini pada 2013. Jadi awalnya startup. Terus di 2014 dibuat sebuah gerakan. Jadi emang stepnya itu awalnya emang step besarnya masuk ke dunia daring dan juga sampai sekarang lah, sampai ya siapa sih yang nggak tahu kitabisa.com gitu dari awal kegiatan mahasiswa tiba-tiba sekarang udah terinisiasi jadi platform terpercaya nomor 1 di Indonesia. Oke deh, ini dari teman-teman UI berarti ya. UI Bu, betul. Nah boleh lah ya nanti kapan-kapan mudah-mudahan nih teman-teman dari UNJ boleh lah ya kayak ngikutin teman-teman kita di UI gitu. Betul. Ya. Punya platform dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya gitu ya. Dari teman-teman Digivers nih Bu ya. Iya keren banget. Oke, nah prosesnya gimana sih itu kalau kita sebenarnya mau join. Jadi kan tadi kan kamu bilang ya kalau kitabisa.com kan dia ada di proyek kemanusiaan, proyek sosial, sampai dengan apapun yang proyek-proyek anak muda gitu ya. Dan dia berusaha untuk ngehimpun dana dari masyarakat supaya dia juga kembali lagi untuk ngasih impact ke masyarakat gitu ya. Jadi lebih banyak ke gimana naikin empati orang gitu ya. Ya ini keren banget sih kampanye yang kita ulik karena kan saya pemasaran digital nih. Yes. Otomatis yang saya ulik adalah gimana cara mereka campaign dan kemana segmentasinya nih Bu nih. Jadi campaign mereka itu bagus dan segmented karena mereka sesuai dengan isu-isu yang ada gitu. Misalnya kayak sekarang Palestina, kemarin juga waktu COVID mereka juga sering aktif di COVID. Terus juga sosial medianya mereka bahas terkait isunya gitu. Jadi emang dan mereka memberikan bukti kalau misalnya mereka ngasih ke sana gitu. Jadi emang campaign mereka on point, terus juga sosial media mereka juga on point gitu untuk memberikan satu untuk marketing, kedua untuk memberikan brandingnya mereka kalau misalnya mereka tuh ya udah ini loh aplikasi buat crowdfunding yang emang terpercaya. Jadi orang-orang pun pasti tergerak sendiri dengan adanya campaign-campaign dari si kitabisa.com ini. Jadi selain isunya on point, terus juga dia selalu dapat influencer yang on point juga untuk ngajakin follower-followersnya untuk ikut berdonasi gitu Bu. Oke. Jadi mungkin kalau kita bisa ngomongin bahwa kitabisa.com ini mungkin dia punya strategi yang pas banget, yang happening banget
gitu ya untuk orang-orang pada saat ini gitu ya. Yap. Nah, untuk program terbarunya dari kitabisa.com yang paling happening apa sih? Sekarang lagi donasi untuk Palestina sih Bu. Oke. Karena emang itu lagi Iya sekarang ya. lagi orang-orang lagi bahas Palestina dan Israel. Jadi emang lagi isunya kita mereka ngajak masyarakat ini Indonesia buat donasi bareng-bareng buat Palestina. Oke. Gitu, Bu. Nah, mungkin dia juga kayaknya pernah kita sering ngeliat gitu ya mereka seliweran dulu pas zaman pandemi COVID Iya, juga gitu iya ya betul. mereka ngehimpun dana. Terus kalau misalkan ada bencana alam, Iya, termasuk kalau misal ada orang yang kesusahan untuk sembuh dari penyakitnya, itu juga iya. banyak dibantu sama si Kitabisa.com. kitabisa.com. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang banyak benefitnya atau impact yang mereka kasih gitu ya. Nah, kalau teman-teman Digiverse di rumah, kira-kira mau join gimana sih caranya, Rif? Nah ini asiknya dari kitabisa.com, jadi ada apps-nya dan juga ada web based. Jadi buat kita yang nggak mau download aplikasinya atau storage sudah terlalu penuh, jadi bisa melalui web. Nanti pencet campaign yang mana, kita mau donasi ke campaign yang mana. Habis itu baru kita baca penjelasannya dulu karena emang di itu mereka kirim foto dan juga penjelasannya. Jadi biar kita trust kalau misalnya itu campaignnya ada. Dan juga baru kita donasi, pencet klik kita mau donasi berapa dan juga kita baru dapat virtual account-nya Bu. Jadi Oke. semuanya serba digital. Oke, kalau tadi ada yang web based, tapi juga ada yang berbasis aplikasi. Berarti ada ya di App Store Yap. atau App di Store, Play Play Store? Store ada. Oke, berarti gampang buat teman-teman. Kalau misalkan mau coba-coba nggak cuman nontonin iklannya gitu Iya. ya, tapi bisa join juga untuk ngasih impact ke masyarakat luas, boleh deh kayaknya kita cobain platform ini ya. Iya. Dan UI UX-nya asik gitu dan Asik ya, seru ya, anak muda banget enak gitu muda ya. lah, nggak ribet, nggak apa, jadi on point semuanya. Oke. Jadi karena emang yang buat anak muda kali ya. Nah, ngomongin anak muda kan kantongnya nggak banyak ya. Iya. Minimal berapa sih kita bisa itu Minimal sebenarnya? Rp1.000 Bu. 1.000 Iya bisa. Rp1.000 bisa. Oke, emang bener-bener apa aja bisa ya si kita bisa ini. Iya bener namanya juga kita bisa ya. Kita bisa Oke. Nah bantu. kita bisa-bisa ntar di ini ya sama mereka di hire karena kita Bisa. ini ngobrolin tentang ini terus gitu Iya ya. bener Oke. bisa. Di Indonesia sebenarnya ada platform apa aja sih yang semacam ini? Ada Basnas juga sebetulnya, terus juga ada beberapa platform lain, tapi emang jadi top of mind dari platform donasi dan nomor satu lah terpercaya di Indonesia tetap kitabisa.com ini sih Bu. Mungkin kalau kita ngelihat mungkin ada platform yang lain itu spesifik Iya, untuk hal specifically. tertentu ya. Jadi emang nggak menjamah semua orang gitu dan melalui kitabisa.com karena macam-macam projectnya gitu ya. Jadi emang lebih banyak dikenal sama anak muda gitu ya. Dan juga kalau mau zakat nih buat kita yang muslim juga bisa karena emang tadi kitabisa.com nggak segmented, jadi semua kegiatan sosial yang berbasis kemanusiaan mereka ada gitu. Tadi buat zakat, terus juga buat donasi. Donasi baik ke individu ataupun ke kelompok kayak tadi ke Palestina. Kalau individu ada juga ya orang yang karena zaman sekarang kan biaya rumah sakit mahal banget ya Bu ya. Itu juga bisa di take over sama kita bisa gitu Bu. Jadi mereka bantu buat crowdfundingnya. Oke, nah cuman 1.000 gitu ya. Kalau dulu kan berbagi itu kayaknya umumnya buat orang yang berlebih banget ya. Iya. Ini kalau 1.000 nggak seberapa lah guys ya. Betul. Kita 1.000 satu orang, kalau misalnya 1 juta orang ngasih 1.000. Ya, iya makanya gitu ya. Oke, so next yang mungkin paling penting jadi kunci keberhasilannya dia juga mungkin transparansi ya. Yap. Karena itu emang penting banget bagi platform crowdfunding. Orang pasti nunggu tentang laporannya, reportnya betul, gitu. Apa bener gak sih dana yang kita titipin itu akan disalurkan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang kita maksud gitu kan? Iya betul, itu yang tadi saya maksud di sosial medianya kita bisa selalu on point karena mereka nyampein itu juga untuk branding gitu. Kalau misalnya mereka emang bener-bener nyampein donasi yang teman-teman kasih ke sana gitu. Dan menurut saya emang reputasi, kemudian kepercayaan, kredibilitas tuh nggak bisa dibangun sekejap ya. Mahal Bukan banget sulap sih ya. Iya betul. Gitu. Jadi emang perlu waktu yang lama untuk bikin orang trust, bikin orang percaya. Jadi begitu orang ngasih amanah, ngasih kepercayaan, penting banget untuk kita jaga kepercayaan. Itu untuk ya ngebangun reputasi Iya. kita juga ya. Iya, poin pertama itu, poin kedua juga mereka kolaboratif. Mereka Oke. sering ngajak influencer, mereka sering ngajak
lembaga-lembaga swadaya masyarakat buat bantu mereka jalanin kampanye. Jadi orang makin percaya, udah percaya, orang makin percaya karena nge-guide Iya benar. LSM yang terpercaya juga. Iya hari gini mah kolaborasi itu emang ya nggak ada duanya, emang Iya, udah betul. penting banget. Siapa sih yang bisa sendiri, semuanya penting buat Iya. kolaborasi gitu ya. Jadi itu juga kunci suksesnya dia, karena untuk ngebangun branding itu nggak mungkin kita jalan sendirian. Kita butuh dukungan dari orang lain untuk bisa ngebangun branding kita gitu. Dan semakin kita banyak berkolaborasi sama orang, banyak ngasih support, ya tentunya lebih banyak dampak yang kita kasih ke orang, ke masyarakat gitu ya. Betul. Impactnya jadi lebih luas lagi. Ya ini next kita bahas terkait cuan kali Bu ya. Oke, keren banget. Nih kalau ngebahas ini kayaknya gak kelar-kelar kita, Iya, Arif. benar-benar. Tapi emang seru sih, emang si kitabisa.com ini ya. Satu lagi sih Bu, mungkin kita bahas cuannya dari Oh sustainability ya. iya, nah bener banget. Kalau tadi kita ngomongin udah impactnya gitu luasnya, gimana ya mereka sampai bisa make it profit, kemudian mereka bisa bertahan, survive sampai sekarang. Orang kan kesannya ya ngumpulin dana terus abis gitu disalurin lagi. Terus mereka dapat untung dari mana gitu kan. Oke. Kalau buat donasi umum mereka ngambil fee sebesar 5%. Jadi 5% bukan angka gede, tapi emang mereka ngambil fee buat buat aplikasinya kali ya Bu ya, buat menjalankan. Terus juga kalau misalnya donasi bencana alam, zakat mereka nggak ngambil sama sekali. Oke. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya kita lihat model bisnisnya fee-nya kecil 5%, tapi emang sepertinya ada donatur-donatur yang Rela. rela buat jalanin itu gitu. Oke, buat ngasih charity-nya gitu ya. Oke, ya itu ya emang bisnis itu nggak sekedar kita fokus ke cari cuannya gitu ya. Tapi emang kita mesti punya satu prinsip yang kita pegang teguh gitu ya. Value yang kita pegang teguh untuk bikin Impact. ya bisnis itu jadi terus berjalan gitu ya. Kayak tadi kalau zakat ya udah emang dia non profit oriented gitu Ya ya. betul Bro. Oke. Ada lagi nggak sih tentang Kitabisa yang bisa kita ulik lagi tuh? Oke, satu fiturnya yang menarik adalah mereka juga bisa melakukan donasi secara otomatis untuk zakat ini. Oh, Jadi untuk buat zakat. kita yang suka lupa kalau bayar zakat atau kita mau donasi Tuh rutin guys. sebulan sekali 100.000 itu bisa di kitabisa.com ada fiturnya. Jadi buat teman-teman boleh nih. Nah gitu ya. Jadi zakat itu guys bukan cuman buat orang-orang tua aja gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kalian udah megang smartphone yang tadi bilangnya minimal 1.000 ya bisa lah ya. Mulai dilatih gitu ya. Sejak muda untuk kita bisa sharing ke orang lain. Buat teman-teman yang muslim bisa mulai dari zakatnya. Buat yang non muslim bisa kasih empati ke orang lain gitu ya. Bantuin orang yang kesusahan. Bisa juga kalau ada kelebihan dana bantuin project-projectnya anak muda Iya, yang keren-keren gitu ya. Ya hitung-hitung ya emang sharing aja gitu kan ya. Betul. Boleh buat ngelurusin saldo sih Bu ya. Kalau misalnya ada buntut berapa gitu donasi. Iya oke deh. Itu aja. Ada lagi? Betul, karena emang udah timing ya. Maksudnya kita udah banyak banget bahas nih Bu kita nih. akan bahas topik-topik lain sih berikutnya. Nggak sabar pasti teman-teman Digivers untuk dengerin topik-topik digital lainnya gitu ya tentunya. Mungkin bisa dengan Riva lagi atau mungkin bisa dengan teman-teman saya yang lain. Betul, yang keren-keren ya Bu ya. Oke deh. Kalau gitu kita tutup dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Riva udah kasih mau juga, Ibu. ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman Digivers, kita jumpa lagi di podcast kita mendatang. Bye-bye. Bye.